Siap terima kebenaran firman Kristus, amin. Bukan hanya menerima, tapi kita sama-sama melakukannya, amin. Tema kita bulan ini tema yang sangat luar biasa, yang sungguh kalau kita menghidupinya, ini tema yang luar biasa. Tema kita adalah hidup sebagai pemberita Injil. Katakan bersama saya, hidup sebagai pemberita Injil. Kurang mantap. Lebih mantap lagi, hidup sebagai pemberita Injil. Pemberita Injil. Kenapa saya mengatakan bahwa ini tema yang amat sangat luar biasa, saudara? Kalau saudara mengerti benar-benar tentang Injil, saudara, ini Injil ini sungguh luar biasa. Sampai Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, kata Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita ini, kenapa saya katakan tema yang luar biasa? Karena waktu saudara menghidupinya betul-betul, tema ini bisa membawa keselamatan bagi orang lain. Ketika saudara memberitakan Injil yang sesungguhnya, maka orang-orang yang berdosa, yang seharusnya masuk dalam neraka, diselamatkan dari neraka, dipindahkan ke dalam kerajaan surga. Makanya kalau saudara mau tahu ini bukan sekedar tema yang kita biasa dengar, oh ayo beritakan Injil, no. Tapi waktu saudara benar-benar menghidupinya, ini bisa membawa dampak perubahan yang sangat luar biasa. Apa itu Injil? Sebagian kita mengenal Injil, ya pokoknya Injil itu kabar baik. Saya mau beritahu saudara, Injil itu bukan sekedar kabar baik. Injil itu merupakan berita tentang kasih karunia Allah kepada manusia yang berdosa, yang tidak layak lagi untuk menerima apa-apa. Namun karena ada kasih Allah yang begitu besar, Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di atas kayu salib karena dosa-dosa saudara dan saya. Ia menanggung upah maut, yaitu upah dosa ialah maut. Ia dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dan naik ke surga. Dan dia menawarkan hidup kekal kepada saudara dan saya. Apakah kita mau menerima dia atau tidak, itu pilihan kita. Tapi ketika kita menerima dia, percaya padanya sungguh-sungguh. Dan dalam hati kita, kita percaya, mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tindakan kita benar-benar nyata bahwa kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Maka saudara akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan datang dalam kehidupan kita. Keselamatan yang daripada Tuhan datang pada orang-orang yang mendengarkan berita Injil itu, saudara. Saudara, inilah hadiah terbesar yang bisa saudara berikan kepada keluarga, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, yaitu berita tentang keselamatan. Berita Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib karena dosa-dosa mereka. Saudara boleh memberikan hadiah kepada anak-anak, kepada istri, apartemen mungkin, 10 lantai mungkin saudara berikan kepada dia. Tapi saya mau beritahu saudara, ketika maut datang, ketika kematian datang, maka apartemen 10 lantai itu menjadi sia-sia semuanya. Namun ketika saudara memberitakan Injil, saudara, sekalipun saudara tidak dapat memberikan apartemen 10 lantai, ya, saudara, namun ketika ia mati, ketika maut datang, ia menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Makanya berita ini menjadi berita yang luar biasa. Karena dapat membawa keselamatan kepada banyak orang. Kenapa saya katakan tema ini, bulan ini tema yang begitu luar biasa? Karena ini merupakan isi hatinya Tuhan. Isi hati Tuhan, yaitu supaya setiap orang yang percayanya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Isi hati Bapa adalah setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya diselamatkan. Ini isi hati Tuhan. Kalau saudara mau hidup dalam isi hati Tuhan, hiduplah sebagai pemberita Injil. Hiduplah sebagai pembawa kabar baik tentang kasih karunia Allah. Kenapa saya katakan tema ini tema yang luar biasa?
Karena ini adalah pekerjaan yang memberikan dampak yang kekal dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara disuruh milih pekerjaan yang dampaknya cuma sekedar di dunia ini atau dampak kekal, saudara mau pilih mana? Kalau saudara tanya sama saya tentunya pilih yang berdampak kekal. Bukan berarti, oh kalau gitu di dunia ini kita malas-malasan, santai. No. Kalau saudara mempelajari Alkitab, Alkitab itu komplit. Alkitab itu mengajarkan kita bagaimana kita menerima keselamatan. Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita mengelola keuangan kita. Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita membangun rumah tangga. Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita memiliki visi ke depan. Alkitab mengajarkan kita bagaimana ketika kita mengalami kegagalan, mengalami masalah, mengalami tekanan, bagaimana kita tetap berharap kepada Tuhan dan sebagainya. Alkitab tuh isinya komplit, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Semakin saya mempelajari firman Kristus, semakin saya terkagum-kagum akan karyanya dalam hidup kita melalui kebenaran firman Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini sadarin bahwa pekerjaan yang berdampak kekal bagi hidup saudara maupun bagi orang-orang yang saudara layani adalah memberitakan Injil. Tentunya memberitakan Injil di sini bukan hanya sampai bertobat saja, tapi kita membapain, membimbing, menuntun, menasehati, mengajar, memimpin mereka kepada kesempurnaan Kristus. Memuridkan itulah yang menjadi satu paket. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak pernah mati untuk harta kita. Yesus tidak pernah mati untuk jabatan kita. Yesus mati untuk keselamatan saudara dan saya. Saya ulang. Yesus tidak pernah mati untuk harta kita. Yesus tidak pernah mati untuk jabatan kita. Tapi Yesus mati buat saudara dan saya. Yesus mati buat orang berdosa, orang hina, orang miskin, orang yang tidak layak menerima keselamatan. Saya percaya ini harus dimulai dari kelahiran baru. Ketika seseorang menerima keselamatan daripada Tuhan, dia merenungkan kebenaran firman Tuhan, dia mulai melangkah dengan iman, melakukan kebenaran demi kebenaran, maka hidupnya bukan hanya dampak kekal nanti, tapi di dunia ini pun kehidupannya akan mengalami satu perubahan. Kehidupannya akan mengalami kehidupan yang semakin hari semakin bertumbuh dan semakin baik dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, Yesus tidak mati sekedar untuk kita dapat makan, terlalu kecil. Yesus tidak mati cuma sekedar supaya kita beli motor, beli mobil. Kalau saudara menjadi orang Kristen, hanya supaya saudara hidup enak. Saudara, saya mau beritahu saudara, orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, banyak yang lebih kaya, keliling dunia dan sebagainya. Tapi Yesus mati buat keselamatan saudara dan saya. Dia mau saudara dan saya diselamatkan. Dia mau saudara dan saya membawa kabar baik kepada banyak orang supaya makin banyak orang diselamatkan. Hidup kita ini finalnya bukan di dunia ini. Saya ulang, hidup kita ini finalnya bukan di dunia ini. Hidup kita ini nanti setelah kita mati, baru itu kehidupan yang sesungguhnya. Kemana kita akan melangkah? Apa yang terjadi setelah kematian? Itu kehidupan yang sesungguhnya. Makanya Yesus tidak pernah mati untuk hal-hal yang fana, hal-hal yang sia-sia. Yesus mati buat saudara dan saya untuk sesuatu yang berdampak kekal. Nah, tapi banyak di antara kita lebih menghabiskan waktu, lebih menghabiskan tenaga, lebih menghabiskan pikiran kita untuk hal-hal duniawi. Sebagian orang ketika dia mulai menjadi tua, ketika dia sudah mulai lemah dan tak berdaya lagi, mulai dia menyesal. Aku menyesal, kenapa masa mudaku kuhabiskan hanya untuk perkara duniawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyesal kemudian sudah tidak ada gunanya. Lebih bagus kita perhatikan hidup kita saat ini. Kalau saudara pelajari Alkitab, Bapa di surga melalui Yesus Kristus memberikan janji-janji yang berharga dan sangat besar, Alkitab katakan.
Bukan supaya saudara dan saya sekedar hidup biasa-biasa. Kalau cuma sekedar hidup sebagai manusia biasa, saudara, Yesus nggak perlu mati buat kita. Orang-orang di luar sana juga hidup sebagai manusia biasa. Kalau cuma untuk berjalan-jalan, untuk senang-senang, untuk kenikmatan duniawi saja, saudara, orang-orang di luar sana juga melakukannya, apa bedanya? Bapa memberikan saudara janji-janji yang berharga dan sangat besar melalui Yesus Kristus dengan satu tujuan, supaya saudara dan saya mengambil bagian dalam kodrat ilahi, supaya saudara dan saya mengambil bagian dalam tujuan ilahi. Apa tujuan ilahi? Apa isi hati Bapa di surga? Yaitu supaya orang-orang diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sadarin ini. Bahwa saudara dan saya adalah manusia rohani yang tinggal di dalam tubuh. Tubuh akan kembali ke tanah. Saudara, tubuh ini hanya sementara. Tapi kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan roh. Waktu saudara membangun manusia roh saudara dalam Tuhan, maka kita tidak akan pernah takut akan kehidupan setelah kematian. Ada janji Tuhan. Mungkin kita belum mengerti apa yang akan terjadi. Tapi dengan iman kita akan melangkah dengan iman. Makanya pergunakan hari-hari yang ada, waktu-waktu yang ada, kesempatan-kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Saudara, jangan setengah-setengah. Jangan mulainya aja bagus, endingnya jelek. Tapi belajarlah setia, bertekun dalam segala keadaan. Jangan hidup menuruti hawa nafsu kita. Kalahkan semua kedagingan kita, keegoisan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus diberikan bukan supaya saudara hidup biasa-biasa saja. Kalau cuma hidup biasa-biasa saja di dunia ini, seperti orang-orang dunia, bekerja, cari uang, jalan ke sana, tempat hiburan sana, tempat hiburan sini, keliling dunia, kejar nama besar, gelar yang panjang, dan sebagainya, kalau cuma sekedar itu saja, nggak perlu Roh Kudus diberikan. Karena orang-orang di luar juga hidupnya begitu. Tapi ia berikan Roh Kudusnya. Dia berikan kuasanya. Dia berikan otoritasnya. Supaya saudara dan saya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Supaya saudara dan saya membebaskan mereka yang terikat dengan roh jahat. Supaya saudara dan saya menyembuhkan orang-orang yang sakit. Supaya saudara dan saya membangkitkan orang mati. Supaya saudara dan saya kuat dalam menghadapi penderitaan karena kebenaran. Saudara. Supaya saudara dan saya kuat untuk kita terus membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Itu tujuan Roh Kudus diberikan. Roh Kudus itu tugasnya menginsafkan seseorang akan dosa ketidakpercayaan. Kalau saudara mau hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sederhana. Beritakan firman Kristus, beritakan Injil. Saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja di sana. Dari awal dalam seluruh kehidupan dan pelayanan saya, ketika saya memberitakan tentang Kristus yang penuh dan kasih karunia, kita melihat kuasa Tuhan bekerja di sana. Dari awal pelayanan New Life, kalau sudah tahu dari awal sejarahnya berdirinya New Life, di sini ada Kofunik, Anna yang awal-awal, sudah yang melihat sejarah berdirinya New Life. New Life kerjaannya dari dulu itu melepaskan mereka yang terikat, orang-orang yang kerasukan roh jahat, orang-orang yang menggunakan jimat, orang-orang yang terikat dengan dosa-dosa. Saudara, ini kerjaan kita. Bukan kerjaan pendeta. Ini kerjaan anak-anak Tuhan bagi kemuliaan namanya. Jadi Roh Kudus diberikan bukan, Roh Kudus memang penghibur. Roh Kudus ini memang penolong. Roh Kudus diberikan bukan cuma sekedar saudara supaya menjadi baper, ada penghibur, ada penolong, kita cengeng-cengeng dikit, manja-manja dikit, oh Roh Kudus sayang-sayang. Sudah cuma sekedar itu. Enggak. Kalau untuk itu aja nggak perlu diberikan Roh Kudus. Psikolog aja dikasihkan. Kalau cuma untuk kepuasan jiwa saudara saja. Roh Kudus diberikan supaya saudara mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Supaya saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang Yesus lakukan. Supaya saudara menyelamatkan banyak jiwa.
dengan dorongan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus yang tak terbatas yang bekerja dalam hidup saudara, maka orang-orang yang terikat akan terlepaskan. Maka orang-orang yang sakit akan disembuhkan. Mereka yang jiwanya kering, mereka yang jiwanya sudah mati, sudah tawar hati, tidak punya mimpi lagi, tidak punya visi, tidak punya pengharapan, mereka boleh dibangkitkan karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui hidup saudara dan saya. Saudara lihat ketritunggalan Allah ada dalam hidup saudara dan saya. Christ in you, saudara menyatu dengan Bapa di surga. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus tinggal dalam saudara dan saya. Kalau cuma untuk hidup biasa-biasa saja, dia nggak akan berikan itu. Mari kita melihat dari kacamata Allah sesungguhnya. Karena dia sadar kita manusia lemah. Mungkin kita berkata, saya orang biasa, saya nggak bisa apa-apa, saya bodoh, saya nggak punya gelar, saya nggak pandai bicara, saya ini, saya itu, saya ini, itu. No problem. Dia tahu semua kelemahan kita. Makanya saya mau beritahu saudara, karena itulah dia berikan rohnya dalam hidup saudara dan saya. Supaya saudara dan saya, orang yang bodoh, orang yang lemah, yang tidak berarti, orang yang hina, orang yang miskin, dipakai olehnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi kemuliaan namanya. Makanya orang yang bodoh dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang sok pintar itu. Orang-orang yang nggak mau belajar, nggak mau memberi diri untuk dilayani, nggak mau dibapain, orang-orang yang nggak tekun beribadah, maunya suka sendiri. Nah ini orang-orang yang repot, saudara. Tapi saya percaya keluarga New Life adalah orang-orang yang berkata, Tuhan, aku nggak mampu, tolong aku. Ketika seorang berkata seperti itu, saya mau beritahu saudara, ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Ada kuasa Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Makanya tema bulan ini merupakan tema yang sangat penting. Hidup sebagai pemberita Injil. Inilah pelayanan yang memberikan dampak yang kekal. Ketika seorang membapain seseorang, ketika untuk membapain seorang, kalau seorang perlu memberitakan Injil. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku, Alkitab katakan. Ajar, baptis mereka. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi kalau ada orang terikat roh jahat, jangan saudara lari. Justru di sanalah kesempatan untuk saudara menunjukkan ada roh Allah dalam hidup saudara, ada kuasa Roh Kudus yang sangat besar yang mampu dan lebih rindu lagi untuk membebaskan orang itu. Lukas pasal 4 ayat yang ke-18. Lukas pasal 4 ayat yang ke-18. Mari kita lihat bersama-sama Lukas pasal 4 ayat yang ke-18. Lukas 4 ayat 18 dikatakan begini. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk ngapain? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Untuk ngapain? Menyampaikan kabar baik. Menyampaikan Injil itu kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, saudara. Orang-orang yang terikat roh jahat, orang-orang yang terikat dosa dan sebagainya. Saudara datang membawa kabar pembebasan. Orang-orang yang terikat dengan hawa nafsu, yang nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, orang-orang yang hidup dalam kedagingan, saudara. Ketika mereka mau dibebaskan, saudara punya jawaban. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, orang-orang yang tidak dapat melihat. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, Yesus membaca kitab Yesaya ini, saudara, dan dia berkata, itu semua telah tergenapi di dalam Yesus. Dan Kristus yang sama ada dalam hidup saudara. Makanya saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, bukan kabar buruk. Saudara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, ada kasih karunia Tuhan datang melalui hidup saudara dan saya. Sehingga ketika saudara berbicara kepada orang-orang yang terikat dengan dosa, mereka boleh mengalami kelepasan. Saudara, jadi mari kita melihat dari kacamatanya Allah, jangan kacamata kita. Kacamata kita mungkin kita berkata, aduh aku nggak tahu gimana cara memberitakan Injil, aduh mau ngomong gimana, aduh aku nggak bisa. Selalu begitu, aku malu, aku takut, dan sebagainya. Tahukah saudara bahwa ia mau kita bercahaya bagaikan matahari dan bintang-bintang?
Ia tidak akan memberikan rohnya tinggal dalam saudara dan saya kalau hanya untuk hal-hal yang biasa. Dia berikan Roh Kudusnya untuk saudara dan saya bersama-sama mengikuti tuntunan Roh Kudus untuk memberitakan Injil sehingga banyak orang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan saya melihat kalau saudara mau melihat tanda-tanda mujizat yang daripada Tuhan, saudara beritakan Injil. Saudara akan melihat di sana. Tapi kalau saudara mau hidup biasa-biasa saja, nggak usah ngomong Yesus, nggak usah ngomong beritakan Injil, kita damai-damai saja. Maka hidupmu akan biasa-biasa saja sampai Tuhan memanggil kita. Tapi kalau saudara mau hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, saudara mau lihat kuasa Tuhan yang menyertai, beritakan Injil. Coba Markus 16 ayat yang ke-15. Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Dalam hidup saya ketika kita memberitakan Injil, kita melihat ada orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Ada orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Ada orang-orang yang dilepaskan dari roh jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ambil otoritas yang Tuhan berikan atas kita. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil apa? Kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara, orang percaya yang memberitakan Injil, saudara nggak boleh lepaskan dari konteksnya. Di ayat 15 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi konteksnya adalah orang percaya yang memberitakan Injil, bukan orang percaya yang duduk diam di kantor gereja. Kalau saya adalah pendeta, saya ada gembala, saya duduk diam di kantor gereja, nggak pernah ketemu orang-orang di luar sana, nggak pernah memberitakan Injil, ya tanda ini nggak akan kelihatan dalam hidup saya. Tapi kalau saya bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus, orang-orang yang terikat dengan dosa, orang-orang yang terikat dengan roh jahat, dan saya memberitakan Injil, maka saya akan melihat orang-orang yang dijamah Tuhan. Orang-orang yang hidupnya diubahkan. Orang-orang yang hidupnya dimerdekakan. Sama dengan saudara. Apapun pekerjaan saudara. Kalau saudara hanya hidup mengurus pekerjaan saudara, saudara hanya hidup untuk perkara duniawi, dengar apa yang saya katakan di baik-baik. Engkau satu titik akan mengalami kejenuhan hidup. Kalau saudara hanya mengejar kekayaan, mengejar jabatan, mengejar nama besar, satu titik nanti, saudara akan mengalami kejenuhan dan kelelahan dalam hidup ini. Saudara akan mengalami ketidakpuasan dan engkau akan mengalami penyesalan. Tapi kalau kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus, saudara tidak akan pernah menyesal akan hidup saudara. Kenapa? Karena saudara melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Iblis nggak pernah Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dan sesuatu yang lain. Kecuali dengan mamon. Hati-hati dengan mamon. Itu godaan. Godaan sehingga saudara tidak terfokus pada Kristus dan jiwa-jiwa lagi. Tapi fokus pada keinginan daging. Saudara, kenapa nggak datang ibadah? Aduh sibuk. Kenapa nggak datang ibadah? Lagi liburan keluarga. Kenapa nggak datang ibadah? Ngantuk. Capek. Kenapa nggak datang ibadah? Kalau saudara hidupnya modelnya model begitu, saudara. Suatu saat saudara akan menyesal. Kenapa nggak family church? Aduh, aneh lah, kaku lah, inilah. Saya sebagai gembala hanya memberitahu saudara caranya, mengajak saudara untuk bersama-sama. Saudara, kasih karunia Tuhan diberikan, itu sudah sempurna. Tinggal saudara mau hidup enggak dalam kasih karunia itu. Sampai Yesus berkata begini, tinggallah dalam kasihku itu. Yesus sudah memberikan kasihnya kepada saudara, tapi dia berkata, tinggallah dalam kasihku itu. Lalu ayat berikutnya menjelaskan bagaimana tinggal dalam kasih Tuhan, yaitu jikalau kamu menuruti perintah-perintahku. Itu cara tinggal dalam kasih Tuhan. Bukan kasih Tuhan belum diberikan, saudara mau tinggal dalam kasih Tuhan yang sudah diberikan, ikutilah
perintah-perintahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyadari penuh bahwa kita ini adalah manusia rohani. Bukan sekedar manusia jasmani yang butuh hidup, butuh makan, saudaraku, dan sebagainya. Saudara saya adalah manusia rohani. Keluarga saudara adalah manusia rohani. Ada banyak jiwa di luar sana yang menantikan kabar baik dari hidup saudara dan saya. Sementara kadang kita masih belok fokusnya ke inilah, ke itulah, alasan inilah, alasan itulah. Yo, apapun pekerjaan saudara, saya ingin kita menyadari hidup sebagai pemberita Injil, bawa kabar baik. Berita kabar baik itu bukan begini, oh ini usaha saya makin diberkati, sekarang makin berkembang. Ruko saya sudah menjadi 5, sudah menjadi 10. Itu kabar baik? Bukan, itu bukan kabar baik. Itu bukan Injil. Injil itu pusatnya pada Kristus. Jadi jangan sampai ada yang khotbah di live, oh puji Tuhan, Tuhan berkati saya, franchise saya berkembang sana sini. Oh makin banyak mau ngambil franchise, ini dikhotbahkan franchise atau Yesus, kan gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari kita adalah pemberita Injil. Nah, kita tadi pemanasan Saudara. Kita masuk yang ke Matius pasal 10 ayat yang pertama. Matius 10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan apa? Memberi kuasa kepada mereka. Untuk apa? Mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Surah ayat yang kedua sampai yang keempat itu nama-nama murid Yesus. Saya loncat langsung ayat yang kelima. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan pada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat yang ketujuh. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Sampai di sana dulu. Saudara, hal pertama yang ingin saya sampaikan pada saudara sebagai pemberita Injil, yang pertama, sadarilah ada otoritas, ada kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, di ayat yang lain dalam Lukas dikatakan Yesus memberikan mereka kuasa, Yesus memberikan mereka tenaga, power and authority. Power itu adalah kekuatan, kemampuan untuk memberitakan Injil Allah. Power adalah kekuatan, kemampuan untuk menahan kekuatan musuh. Tapi kalau otoritas, itu berbicara tentang otoritas kuasa yang daripada Allah. Untuk memimpin, untuk memerintah, dan sebagainya. Nah, tentunya saudara tahu, saya sudah pernah menjelaskan berkali-kali di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa di sana dalam bahasa Yunani-nya adalah dunamis, artinya power, kekuatan. Tapi di Matius 28 ayat 18, segala kuasa telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Nah, kata kuasa di sana yang dipakai adalah exousia, yang berarti otoritas. Sama di Matius pasal 10 ayat yang pertama ini. Yesus memberikan kuasa kepada saudara dan saya untuk memberitakan Injil, saudara. Memberikan otoritas. Sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus tidak membekali, murid-muridku 12 orang sini, ini $1.000, ini $1.000, $1.000, gitu ya. Pergi beritakan Injil. Enggak. Tapi yang Yesus berikan otoritas. Kenapa dia berikan otoritas dan kuasa itu? Kuasa itu bicara kekuatan, kemampuan. Kalau saudara pernah latihan bela diri, saudara kan dilatih olahraga, pukul sana, pukul sini, ditinju. Nah, itu bicara tentang kekuatan. Kemampuan diri saudara. Menahan terhadap tekanan, fitnahan, penderitaan, itu kekuatan.
Tapi kalau otoritas, kalau saudara sudah menjadi seorang pelatih, saudara punya otoritas. Saudara mau suruh mereka pemanasan, mereka semua akan pemanasan. Lakukan gerakan ini, mereka lakukan gerakan itu, mereka akan lakukan gerakan itu. Dengan berkata-kata, dia bisa menggerakkan seluruh orang yang ada dalam area latihan itu untuk melakukan gerakan yang sama. Itu namanya otoritas dengan memerintah. Nah, saudara dan saya yang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menerima Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, saudara telah memiliki kuasa dan otoritas ini yang diberikan oleh Tuhan. Nah, yang jadi masalah adalah banyak kita tidak memakai kuasa dan otoritas ini. Kita cuma mainnya Bapak Tuhan, hidupku susah Tuhan, minta duit, minta duit, minta duit. Ya nggak apa-apa kalau memang itu kebutuhan, tapi ingat, Yesus mati bukan sekedar saudara dapat uang. Makanya kalau saudara perhatikan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang dicari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang saudara perlukan akan ditambahkan. Kalau saudara lihat konteks ayat itu, ayat-ayat di atasnya bicara tentang kekhawatiran. Orang-orang yang khawatir akan apa yang mereka makan, minum, pakai. Kalau saudara sedang dikuasai oleh kekhawatiran, jawabannya sederhana. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, firman itu komplit dah. Yang pertama, sadari ada kuasa dan otoritas Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Ada pengurapan Tuhan dalam hidup saudara. Pengurapan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membebaskan para tawanan. Roh yang ada dalam saudara jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Saya sangat percaya Roh Kudus diberikan bukan supaya saudara hidup biasa-biasa saja. Roh Kudus diberikan supaya saudara mengambil bagian dalam kodrat ilahi, melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Yang bisa mengusir setan adalah orang yang memiliki otoritas daripada Allah. Itulah kerjaan saudara dan saya sesungguhnya. Bukan cengeng-cengengan lagi. Bangkitlah keluarga nilai. Sudah saatnya kita tidak hidup fokus pada diri kita lagi. Sudah saatnya kita melangkah dengan iman. Sudah saatnya kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara, saudara lihat ada yang ketujuh, pergilah dan beritakan apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Yang saudara beritakan bukan tentang diri kita. Yang kita beritakan adalah kerajaan sorga sudah dekat. Ketika saudara ketemu seseorang, saudara memberitakan Injil, itu kerajaan sorga sudah mendekat kepada orang tersebut. Dan ketika dia menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dia berpindah dari kehidupan yang seharusnya masuk neraka ke dalam kerajaan sorga. Makanya satu orang berdosa bertobat, Alkitab mencatat seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Saudara mau membuat sorga heboh sederhana. Beritakan Injil, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berhenti hidup untuk diri sendiri. Ini yang Tuhan mau atas hidup saudara. Kita sudah mati atas kedagingan kita. Persiapkan segala sesuatu untuk hidup yang kekal. Tidak ada kata terlambat untuk melayani, tidak ada kata terlambat untuk memberitakan Injil. Saudara berkata, oh sekarang COVID dan sebagainya. Sekarang mari kita jujur, pernahkah kita berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang akan kita hubungin? Hubungi lewat telepon bisa, video call bisa, janjian ngopi bisa. Pernahkah isi hati Tuhan itu benar-benar ada dalam hati kita? Kita berdoa buat jiwa-jiwa, menangis buat jiwa-jiwa. Saudara, kalau belum ada, yuk kita bertobat kembali, ubah pola pikir kita yang salah. Yang selama ini hidup buat diri kita sendiri. Yang kedua, beritakanlah kerajaan sorga, bukan kerajaan kita.
kerajaan surga. Kadang kalau saya ketemu dengan orang marketing ya, waduh, saya pikir hebat kali nih orang, tebal muka dan sebagainya. Apalagi orang-orang, maaf kalau misalkan ada yang kerja di asuransi ya, weh, itu pantang menyerah. Beberapa orang yang saya temuin gitu, makanya kalau paling malas sudah kalau ketemu orang asuransi sekali langsung terus gitu, terus pantang menyerah. Saya bayangkan seandainya mereka memberitakan Injil seperti itu. Ya, kita bekerja gila-gilaan pantang menyerah untuk uang, oke. Tapi pernahkah kita bekerja gila-gilaan pantang menyerah untuk sesuatu yang bersifat kekal? Untuk kerajaan sorga. Saya percaya tema bulan ini bukanlah saya yang buat, bukanlah sebuah kebetulan, tapi ini yang Tuhan taruh dalam hati kita. Untuk kita bersama-sama bulan ini terus berdoa, Tuhan berikan kami satu jiwa. Ingat saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Mulai ambil waktu khususkan untuk menghubungi, untuk janjian, untuk melayani mereka. Berdoa, sungguh-sungguh, layani terus, pantang menyerah. Upahnya di mana? Dalam kerajaan sorga. Dampaknya itu lebih kekal daripada saudara cuma sekedar terima uang di dunia ini. Untuk uang di dunia ini kita hebat kali. Sampai nggak ada waktu lagi. Kita habiskan bekerja buat uang dunia ini. Tapi pernahkah kita bekerja all out buat kerajaan Allah? Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan yang seharusnya melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Amin. Biarlah Roh Kudus menjelaskan hal ini kepada saudara dan saya. Waktu sudah semakin singkat. Waktu sudah semakin singkat, saudara. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, tapi waktu sudah semakin singkat. Umur terus berjalan. Saya pun sudah nggak terasa, saudara. Tahun ini nanti Desember sudah 45 tahun. Wow. Sudah lumayan juga. Lalu kita lihat lagi surah ayat yang ke-9. Kita belajar prinsipnya dari sini. Yang pertama, sadari ada otoritas kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau ada orang di sebelah saudara dan saya mulai katakan, pakailah otoritas dan kuasa Tuhan itu. Jangan dianggurkan. Pakai. Tuhan sudah beri saudara otoritas dan kuasa untuk saudara pakai. Bagaimana cara saudara pakai? Beritakan Injil, pakai otoritas, usir setan-setan, sembuhkan yang sakit, sembuhkan mereka yang luka, broken heart. Saudara. Yang ketiga, saudara, kita lihat ayat yang ke-9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Sampai di sana aja. Yang ketiga, waktu saudara memberitakan Injil, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekayaan. Jangan andalkan harta kita. Jangan andalkan kepintaran sekolah kita. Andalkan Tuhan, benar-benar minta tuntunan Roh Kudus. Saudara, saya melihat di ayat ini, saudara bayangkan misalkan saya utus Dina, pergi ke Tanjung Pinang. Jangan bawa apa-apa, cukup pergi dengan baju yang ada pada badanmu. Jangan bawa uang, jangan bawa bekal. Kira-kira gimana rasanya Dina? Lalu saya berkata, seorang pekerja harus mendapat upahnya nanti. Di sanalah artinya ketika kita memberitakan Injil, kita harus kosong. Biarkan Tuhan yang bekerja melalui hidup kita. Amin. Kalau kita mau ngutus orang, kita sudah mikir gimana makannya, tinggalnya, biaya transportasinya, sehari-harinya gimana. Kita kan pasti ngitung gitu kan. Tapi seorang pemberita Injil tidak tergantung pada harta. Makanya saudara, sebagian mahasiswa STT, ayo rintis pelayanan. Pertanyaannya apa? Tempatnya di mana? Orangnya siapa? Yang dibingungkan duit terus. Nanti kalau saya ke sana, biaya hidup saya bagaimana? Kalau model-model begini nggak akan pernah jadi, saudara. Tapi kalau saudara punya hati, waktu saudara memberitakan Injil, kan pelayanan itu kan nggak butuh modal.
Memberitakan Injil itu nggak butuh modal, saudara. Cuman butuh hati. Modalnya itu hati yang mengasihi hati Kristus. Modalnya itu kuasa dan otoritas daripada Tuhan buat hidup saudara dan saya. Ada kuasa dan otoritas Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Hati Kristus, itulah modalnya penginjil. Ketika saudara bertemu dengan orang, itulah yang saudara berikan. Seperti Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Namun demi nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Luar biasa sekali, saudara. Pengemis mengharapkan uang, tapi Petrus tidak memberikan uang. Yang diberikan lebih daripada yang dibutuhkan. Kesembuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, otoritas dan kuasa Tuhan dalam hidup saudara itu lebih daripada cukup untuk saudara melayani Tuhan. Hati Kristus itu lebih daripada cukup. Jangan cari alasan lagi. 1 jiwa lagi doa, ngomong Tuhan aku mau. 1 jiwa lagi Tuhan. Tuhan ingatkan seseorang mulai ambil bagian doa. Doakan. Mulai kontak hubungan, bangun hubungan. Lalu mulai berikan kesaksian apa yang saudara alami. Perbedaan sebelum saudara menerima Kristus sama setelah saudara menerima Kristus. Apa yang saudara rasakan? Saudara punya pengalaman pribadi semua kan? Bagaimana ketika saudara menerima Kristus, hati saudara mengalami damai sejahtera, tenang, gak pingin berbuat dosa, ada kesalahan dikit, rasanya gak enak banget. Itu sudah lebih dari cukup untuk saudara bisa memberitakan Injil. Amin. Amin. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Makanya saya sangat percaya orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia pasti menerima upahnya, baik di dunia ini maupun nanti yang akan datang. Dia pasti dipelihara oleh Tuhan. Tapi bukan pekerja yang pemalas ya. Pekerja yang benar-benar memahami arti seorang hamba, arti seorang pekerja, saudara yang bekerja, yang upgrade diri, meningkatkan kapasitas dan sebagainya, melayani Tuhan dengan seluruh apa yang ada padanya, pasti dipelihara oleh Tuhan. Tapi kalau yang malas-malasan, ya jangan saudara berkata karena kasih karunia Tuhan nggak kerja, akan indah pada waktunya aku akan diberkati. Jangan model begitu. Itu model yang salah, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menyadari penuh bahwa hidup saudara dan saya adalah sebagai pemberita Injil. Berikutnya ayat yang ke-11. Matius 10 ayat yang ke-11, apabila kamu masuk kota atas desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu. Dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang terakhir, saudara, untuk saudara hidup sebagai pemberita Injil, pesan saya, layani orang yang mau dilayani. Saudara sudah terus-menerus hubungi, datangin, dan sebagainya. Orang yang nggak mau, ya sudah. Cari jiwa lain lagi. Layani orang yang mau dilayani. Bapai orang yang mau dibapai. Gembalakan orang yang mau digembalakan. Mereka yang nggak mau digembalakan kita nggak bisa paksa. Lahirkan pemimpin sama terhadap orang yang mau dilatih sebagai pemimpin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan buang-buang energi untuk orang-orang yang memang pada dasarnya nggak mau. Kalau jiwa baru belum bertobat, boleh kita belajar latihan, tekun, dan sebagainya. Tapi kalau dia nggak mau, jangan saudara paksa juga.
Saudara harus cerdik dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara memberitakan Injil kepada seorang, apalagi aliran keras, mereka nggak mau, ya sudah. Terus mau gimana? Kita harus cerdik, masuknya pun kita harus pintar-pintar. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini renungan sederhana kita belajar 4 hal. Yang pertama, sadari ada otoritas Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Katakan bersama saya orang yang diurapi oleh Tuhan. Ada otoritas dan kuasa Tuhan atas hidupku. Yang kedua, beritakan kerajaan sorga bukan tentang diri kita. Katakan bersama saya, aku mau memberitakan kerajaan sorga. Sekali lagi, aku mau memberitakan kerajaan sorga. Yang ketiga, aku mau mengandalkan Tuhan. Katakan bersama saya, aku mau mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan harta saudara, kepintaran saudara, gelar saudara yang panjang, nama besar. Kita punya harta, punya kepandaian, punya kesempatan sekolah, punya pengetahuan yang banyak, itu baik. Namun ketika saudara memberitakan Injil, kita harus mengikuti tuntunan Roh Kudus, karena Roh Kudus punya caranya sendiri untuk melayani masing-masing tiap pribadi. Ada yang masuknya berita Injil melalui problem emosionalnya dia. Ketika lagi sakit hati, lagi sedih, putus cinta, tiba-tiba Injil bisa masuk ke sana. Tenang, Tuhan memberikan masa hidup yang terbaik. Ada yang masuk memberitakan Injil melalui bisnis, rekan bisnis, join bisnis, di sana dia mulai menceritakan tentang Kristus. Bagaimana Kristus memulihkan hidupnya. Saudara, ada yang masuknya melalui pertemanan dan sebagainya. Masing-masing orang Tuhan pakai dengan cara yang unik. Masing-masing orang Tuhan layani dengan caranya yang unik. Kita jangan batasi, jangan semuanya dinilai dengan uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit uang. Oh, ada uang semua beres. Enggak beres ada uang. Sekarang ini kita butuh hati. Oke? Kita butuh hati yang daripada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, layani mereka yang mau dilayani. Berikan semua yang ada pada kita bila ada orang yang memang mau dilayani. Ketika saudara bertemu dan seseorang yang memiliki hati anak, berikan seluruh apa yang ada pada kita kepada orang tersebut. Seperti Kristus, seperti Yesus memberikan seluruh apa yang ada pada hidupnya kepada murid-muridnya. Makanya sampai Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kristus yang hidup dalam kita, bukan kita lagi. Waktu saudara memberikan seluruh hidup saudara kepada anak-anak rohani saudara yang punya hati anak sungguh-sungguh, saudara akan melihat perubahan yang luar biasa. Kita hanya bisa melayani orang yang mau dilayani. Kita hanya bisa membapain orang yang mau dibapain. Yang nggak mau kita nggak bisa. Nggak apa-apa. Kalau saya punya anak rohani, dia berkata, oh saya mau pindah bapak rohani, silakan. Kita tidak gila akan pengakuan. Tapi kita rindu lahirnya anak-anak rohani yang menjadi bapak rohani yang mengenal Tuhan dengan benar. Hidup dalam panggilannya dan rela mati dalam panggilannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan sungguh-sungguh kemana arah hidup kita sesungguhnya. Kemana arah hidup kita? Untuk apa kita ini hidup? Oke lah kita kejar semua. Setelah punya rumah 10, mobil 10, terus mau ngapain lagi kita ini? Toh kalau saudara renungkan, nanti ujung-ujungnya juga saudara akan menemukan bahwa arti hidup seluruhnya adalah untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Itu inti semuanya. Itu kalau saudara menemukan jalan yang benar. Kalau saudara nggak menemukan jalan yang benar, saudara akan mati dalam kebodohan dengan menghabiskan harta duniawi saudara, tapi di surga kita tidak mendapat apa-apa. Saya percaya ujung dari semua, cobalah saudara ambil waktu, tenang saja sejenak. 1-2 hari, saudara pikir, iya aku hidup ini untuk apa sih ya?
Saya bukan berkata bahwa kita nggak perlu harta, kita nggak perlu gedung, kita nggak perlu jabatan, nama besar dan sebagainya. Bukan. Tapi yang saya maksudkan, ayo renungkan esensi. Seharusnya kita lebih banyak waktu untuk hal-hal yang terpenting, hal-hal yang esensi daripada hal-hal yang tidak esensi. Saudara mengerti maksud saya? Kita harusnya lebih banyak waktu untuk hal-hal perkara surgawi daripada hal-hal duniawi. Itu yang harus kita pikirkan. Yuk, mari sama-sama kembalilah pada panggilannya. Sama dengan Yula dari awal dulu berdiri. Kita ingat bagaimana kita melayani orang-orang yang terikat, kerasukan roh jahat, dan sebagainya. Datang ke gereja, ada yang mantan napi, ada yang pakai jimat, ada yang punya perewangan. Gitu ya, sudah kita bakar jimat dan sebagainya. Yuk kita kembali, kita harus kembali ke sana. Sudah ingat selalu panggilan kita, Yesus dan jiwa-jiwa. Itu fokus dari pelayanan hidup kita. Oke? Jadi saya rindu banget untuk kita bersama-sama menyadari ini. Supaya kita bertumbuh dalam Tuhan. Dan nanti kita nggak akan pernah menyesal. Kita nggak akan pernah menyesal ketika saudara hidup dalam panggilan Tuhan. Saudara akan bahagia. Saudara dan saya bisa berkata seperti Yesus berkata, it is finished. Sudah selesai. Saudara dan saya bisa berkata seperti Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Wow. Itu sungguh keren. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Saya nggak ngomong banyak lagi. Saya berharap kebenaran ini bisa menyadarkan setiap kita, membuka mata hati kita, pikiran kita, manusia rohani kita. Untuk kita menyadari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Kristus. Kofunik boleh pimpin kita dalam doa.